Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, konten kali ini aku akan membahas sebab kekalahan tim nasional Indonesia versus tim nasional Jepang, bos. Dan langkah-langkah apa saja yang harus diperbaiki dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia mendatang, bos. Bos, setelah aku lihat-lihat, bos, pertandingan ulang tim nasional Indonesia versus tim nasional Jepang, kok aneh ya, bos. Kalah ya kalah, tapi yang anehnya itu dengan skor telak 6-0. Seperti tidak masuk akal, bos. Tetapi ini memang kenyataan, bos. Sehabis itu, bos, saya telisik lagi, saya selidiki lagi, saya lihat pertandingan-pertandingan tim nasional Indonesia semenjak dilatih Patrick Kluivert, bos. Dari pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Cina, dari tim nasional Indonesia versus tim nasional Bahrain, dari tim nasional Indonesia versus tim nasional Australia, dan sampai-sampai saya melihat dari pertandingan tim nasional Indonesia saat dilatih Coach Sintayong. Saya banding-bandingkan, saya lihat terus berulang-ulang, bos, beberapa hari ini siang malam. Akhirnya tidak ketemu juga, bos. Memang ada perbedaan cara melatih Patrick Kluivert dan Coach Sintayong, bos. Lah ini, bos. Dan akhir-akhir ini saya melihat lagi beberapa video-video kan terekam, bos, beredar di media-media tentang saat-saat tim nasional Indonesia berlatih. Saya amati terus, lah ini, bos, ketemu jawabannya. Sebab-sebab tim nasional Indonesia kalah telak 6-0 dan apa saja yang harus diperbaiki. Seperti yang aku lihat dan yang aku bayangkan, bos, timnas kita itu pas menang melawan timnas Bahrain 1-0, terus menang lagi melawan timnas Cina dengan skor 1-0 semenjak dilatih Patrick Kluivert. Padahal dari segi permainan mereka jauh lebih bagus, bos, jauh lebih menyerang. Dalam penguasaan bola pun mereka juga jauh lebih bagus, lebih menyerang pula. Dan itu pun mainnya di GBK, di Stadion Gelora Bung Karno, kandang kita sendiri, bos. Seperti keberuntungan saja ya, bos. Yang terakhir bahkan menang pun penalti. Ini, bos. Terus saya lihat video latihannya ketemu juga akhirnya, bos. Menurutku setelah melihat video sesi latihan tim nasional Indonesia itu salah konsep. Mereka dilatih sepak bola, yang dilatih itu pemain sepak bola, terus dilatih untuk bertanding sepak bola. Seperti berlatih tidak ada tujuan. Sama halnya berlatih cuma berlatih sepak bola standarnya saja, bos. Yang saya lihat cuma jogging, putari lapangan, terus umpan-umpan, passing, terus melakukan tendangan-tendangan, cuma standar latihan sepak bola yang sebetulnya pemain-pemain ini sudah mengalami di klubnya masing-masing, bos. Seharusnya cara melatihnya itu melatih untuk memenangkan sebuah pertandingan, bukan melatih untuk bermain di pertandingan. Bos, caranya gimana, bos? Berlatih untuk memenangkan pertandingan itu. 1. Berlatih untuk menciptakan gol. Nah, itu, bos. Dan yang kedua, berlatih agar tidak kebobolan gol, bos. Harusnya pemain tengah dan penyerang dan pemain tengah dan lini pertahanan mencakup gelandang bertahan, yang lini serang mencakup winger dan sayap, itu latihannya dipisah. Untuk penyerang dilatih untuk mencetak gol. Jadi pemain lini serang itu melibatkan sayap, winger, dan striker plus pemain tengah bagian penyerang.
harus mempunyai koordinasi dari satu pemain ke pemain lainnya, saling mengerti gimana cara mencetak gol dari jarak jauh, gimana mencetak gol dari segi posisi yang sangat sulit, gimana saat sayap menggiring bola ke depan, terus striker harus di posisi mana, winger harus di posisi mana, umpannya harus gimana. Seharusnya melatihnya mereka saling mengerti antara pemain itu harus gimana untuk menciptakan gol. Lah itu bos, melatih koordinasi untuk membuat gol di lini serang tim nasional Indonesia. Sementara untuk pemain belakang, nah, beserta kipernya, berlatihlah gimana caranya agar tidak terlewati oleh lawan. Gimana cara memotong serangan lawan. Terus dilatih berkoordinasi dari satu pemain ke pemain lainnya. Nah ini bos, misalnya yang satu merebut bola, terus yang lini kedua harus di posisi mana. Lah itu bos, harus mempunyai kekompakan, saling mengerti antara pemain belakang. Gimana caranya serangan lawan itu tidak bisa lolos sedikit pun. Nah ini kiper pun harus berkoordinasi gimana supaya tidak saling salah paham, mengalami blunder seperti kemarin-kemarin lalu bos. Jadi harus saling mengenal, saling berkoordinasi di lini belakang bos. Nah itu bos penyebabnya bos. Dan penyebab kedua bos, salah persepsi. Nah, seperti di awal bos, tim nasional Indonesia berlatih 9 hari di Center Bali United itu tujuannya apa? Membentuk chemistry antara satu pemain ke pemain lainnya. Nah, terus pemain, pelatih beserta yang penontonnya bos salah persepsi. Apa itu chemistry? Itu sudah salah bos. Mereka menganggap chemistry-nya adalah bermain, saling bercanda, saling menyapa, keakraban. Yang saya lihat itu bos, itu namanya chemistry, keakraban sesama teman. Kalau chemistry dalam permainan sepak bola beda bos. Mereka bercakap-cakap untuk sebuah pertandingan sepak bola, seharusnya chemistry itu bos. Jadi apa yang mereka bahas satu pemain ke pemain lainnya itu membahas koordinasi, saling mengerti keunggulan dan kelemahan masing-masing, terus membahas kekompakan. Misalnya bila mana ada yang berebut, terus aku di posisi mana, bila menyerang terus yang lainnya ada di posisi mana, harus saling mengerti, benar-benar kompak, benar-benar klop, saling mengerti arah kemana permainan itu. Nah itu bukan chemistry tentang bercanda, tentang keakraban. Itu persepsi salah total yang saya lihat bos, sungguh-sungguh salah. Dan yang terakhir bos, nah yang terakhir ini bos, sebenarnya apa yang dilakukan pelatih itu dalam strategi sudah benar bos, tapi pemain tidak sanggup atau tidak mampu menjalankan strategi itu. Misalnya dikasih strategi bagaimana saat diserang lawan, bagaimana cara memotong lawan. Pemain-pemain kita itu memang benar menjalankan strategi itu, tapi tidak sanggup karena beberapa hal. Dari segi fisik yang paling utama, strateginya benar dijalankan tapi fisiknya tidak mampu pemain kita ini. Terus berkoordinasinya itu antara satu pemain dan pemain lainnya juga sangat-sangat kurang. Seperti pemain yang baru ketemu saja bos, tidak ada kekompakan, tidak ada keklopan, tidak ada saling menutup. Terus harus gimana, tidak ada bos. Lah ini bos, tidak sanggup menjalankan strategi. Untuk kedepannya fisiknya harus diperbaiki. Kalau di era Sintayong, mereka berlatih untuk memenangkan pertandingan. Sintayong itu tidak peduli dengan ball position, dengan penguasaan bola, tapi Sintayong itu lebih fokus gimana caranya membuat gol, terus memenangkan pertandingan, terus pertahanan agar tidak kebobolan. Nah itu bos, bedanya Sintayong sama Patrick Kluivert. Ketemu jawabannya bos di titik saat-saat latihan saja. Saya tidak bilang kalau Patrick Kluivert itu buruk harus diganti, tapi ini tentunya harus dirubah untuk menghadapi pertandingan-pertandingan melawan tim-tim Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kalau
mindset cara berlatih ini dibiarkan saja kayak gini, saya pastikan 100% bahkan 1000% pasti tim nasional Indonesia akan angkat koper terlebih dahulu, bos. Ini loh, bos. Kalian mengerti kan? Nah, ini penyebabnya, bos. Oke, bos. Semoga ke depannya tim nasional Indonesia bisa memperbaiki apa kekurangan masing-masing dari segi pelatih, dari segi permainan untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah itu, bos. Oke, salam berjumpa dan salam ketemu lagi, plus salam olahraga mantap. Semoga ini bermanfaat. Sebarkan, bos, supaya dilihat PSSI, dilihat Patrick Crawford. Ini loh caranya. Oke, bos. Terima kasih. Good job.